Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Inaya dengan NIM 12 1100 2030. Kali ini saya akan mengajarkan tentang data analisis. Pada bagian pertama saya akan mengajarkan tentang short. Jadi kalau kita mau nge-short di satu kolom itu, caranya kita misalkan pilih sel yang sarah. Sehabis itu kita ke data tab, kita pilih yang short and filter. Sehabis itu kita pilih yang A to Z, short A to Z. Nah, bisa dilihat last name-nya itu kita udah urutin dari yang B sampai ke W. Selanjutnya nih kalau misalkan multiple columns, terus kita sama lagi kita pilih short and filter, tapi bedanya kita pilih yang custom short. Habis itu di short by ini kita pilih last name, kita add level. Habis itu di then by kita pilih sales. Habis itu kalau sudah memilih sales kita klik aja OK. Nah jadi last name ini sama sales ini udah berurutan ya guys. Kalau misalkan nih ada dua nama yang sama, misalkan ya Barney and Barney, tapi salesnya itu angkanya beda, nanti di salesnya itu nanti berurutan gitu guys. Oke guys, selanjutnya kita akan ke custom short order. Jadi kita pilih misalkan kita mau pilih yang priority yang di cell low. Habis itu kita pilih data tabnya itu yang tadi short and filter. Habis itu kita ke custom short. Nah di sini kita pilih yang order ya guys, di bagian order. Nah kita pilih itu yang A to Z, yang small to larger, itu custom list. Kita mulai nge-custom, misalkan kita mau high duluan, high, normal, low. Habis itu kalau sudah kita masukkan, kita klik OK, kita klik OK again. Jadi guys, oke, jadi untuk yang custom short order tadi ada agak keliru. Kita pencet yang low, sehabis itu kita pencet short and filter, klik custom short. Sehabis itu di short by ini kita pilih yang priority. Nah, kita pilih yang A to Z ini, kita custom list. Nah, kalau misalkan belum ada nih, misalkan kita hapus dulu ya. Kita mau tulis yang baru, misalkan high, kita tulis high, normal, low, normal sama low, low. Kita pencet aja OK. Sehabis itu kita pencet OK. Nah otomatis yang priority-nya itu berurutan dari high, normal, low gitu. Sekarang kita masuk ke short by color. Nah yang pertama itu klik any single cell inside a dataset. Misal aku mau set yang Geno ya, yang Geno. Kita pilih data tabnya itu yang tadi kayak tadi short and filter, yang ini. Nah kalau udah muncul short by nya itu kita pilih last name, terus habis itu ordernya itu short on cell colornya itu kita pilih yang font color and font color and then cell color. Nah sehabis itu klik yang ini nih, klik yang ini. Habis itu kita pencet copy level. Nah habis itu kita klik OK. Sebelum klik OK kita mau pencet warnanya dulu nih.
Nah selanjutnya kita ke sort by color. Kalau kita udah warnain tabelnya itu, kita klik any single cell, misalkan yang A2. Di data tab kita klik yang sort and filter. Itu kita pencet custom sort, dan di sort by last name nya ini kita pilih yang by last name. Sehabis itu atau or any other columns. Oke, last name aja. Habis itu kita ke short on cell-nya itu kita pilih font color atau enggak yang cell icon. Di sini pilih yang cell color. Cell color, habis itu kalau misalkan mau pilih font bisa begini. Tapi mau pilih yang cell color aja. Habis pilih cell color, kita pilih ini mau yang mana, misalkan mau yang hijau. Yang kedua misalkan ya kita mau copy level, yang kedua ini kita mau pakai hijau yang muda. Kita mau copy level nih, delete label, misalkan mau copy 3 aja. Yang bawahnya itu ada warna pink, orange. Terus kita pilih oke. Hasilnya bakalan seperti ini. Lalu kalau misalkan kita mau masuk ke reverse list. Oh ya, sebelum masuk ke reverse list, jadi kalau kita mau nge-short by column color cell, nanti bakalan berurutan nih kolom. Misalkan hijau yang paling tua ini urutan gitu, hijau muda terus orange. Kita masuk ke reverse list. Oke, sekarang kita ke reverse list. Nah, kalau kita bikin data begini, kita mau ngurutin, kita klik 1, 2. Habis itu kita seret ke bawah. Kita klik yang mana aja, misal yang 1. Kita ke short filter, yang pilih short largest to small. Jadi berubah seperti ini. Dan tentu saja nama-nama yang tadi juga berubah. Selanjutnya kita ke randomized list. Misalkan ada nomor yang acak seperti ini, misalkan kita mau klik yang sel sel H1. Sel H1 kita select insert random. Oke, sekarang kita ke randomized list. Pertama, kalau kita pencet H1, ini kan ada rumus formula bar sama dengan ren tutup kurung kan. Habis itu kita pencet aja yang di sininya ke bawah. Sudah itu kita tinggal pilih yang mana aja, kita pencet short and filter, kita pencet yang Z ke A. Jadi ini urutan ini udah berurut ya guys. Sekarang kita ke short function. Di sini kita tulis short A2 sampai D15. Nah, seperti ini. Short function. Yang pertama misalkan kita mau klik bunny, kita ubah menjadi sama dengan short. Habis itu A2 dibagi sama D15 tutup kurung. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke filter. Klik single
sel yang mana aja. Habis itu di data tab kita pilih filter, nah di around in the column ini ada header yang muncul seperti ini. Habis itu klik, misalkan klik around next to country ya, misalkan mau yang city, aku mau city, klik yang city. Di situ kita ke select all, mana dia, ke select all, kita pencet yang select all. Tapi kita nggak mau yang Bali, misalkan kita klik OK. Nanti dia seperti ini. Lanjut, semisal kita mau klik quarter, klik aja yang around quarter. Habis itu kita klik, misalkan kita nggak mau yang quarter 1, 2, sama 3, mau yang quarter 4 saja. Habis itu kita klik OK. Nah, seperti ini. Terus kalau mau meremove filter, tinggal ke data tab, ke sini. Habis itu kita klik yang ini, clear. Nah, selesai deh. Habis itu kalau semisalnya kita mau, klik, misalkan mau yang klik Surabaya ya, Surabaya, kita klik, sebentar, kita mau hapus. Oke, kita mau klik Surabaya, misalkan klik kanan. Sehabis itu klik yang filter. Sehabis itu filter select value. Nah, seperti ini guys jadinya. Sekarang kita masuk ke number and text filter. Kita klik any single cell, misalkan klik yang ini. Habis itu kita ke data tab, kita klik filter. Kita klik filter. Kalau sudah ada kolom headernya itu, kita pilih, kita klik aja, kita misalkan ke cell, kita mau number filter nih, tinggal klik, terus kita pilih yang greater than, ini dia, kita misalkan mau pilih 10.000, klik OK. Ada hasilnya seperti ini. Sekarang kalau misalkan kita mau ke text filter, kita klik around next last name. Habis itu kita ke text filter, kita klik equals. Habis itu kita masukin di sininya itu sama tanda tanya M sama bintang. Kita klik OK aja. Sehabis itu jadinya seperti ini guys. Nah, ini nggak ada, jadi kan aku nggak ada yang namanya itu yang ada M nya, jadi dihilang. Sekarang kita mau ke date filter, klik aja single, misalkan yang mana aja, terus kita klik short and filter, kita klik filter. Habis itu klik filter. Kalau udah ada header, kita pilih yang next to date, yang date kita pilih, klik, misalkan kita nggak mau yang 2015 sama 2014, nggak klik OK, jadinya tahun yang tadi aku pilih hilang. Seperti itu. Selanjutnya nih, semisal mau ke tanggal selanjutnya, misalkan kita tinggal klik
ini aja. Itu kita select all, date filter, kita pilih misalkan last month, enggak ada. Selanjutnya kita ke conditional formatting, kita select A1 sampai A10, A1 sampai A10. Sehabis itu kita ke home tab, kita ke conditional formatting, kita ke highlight cell rule, kita ke greater than. Sehabis itu kita isi misalkan 80, klik OK. Hasilnya bakalan seperti ini. Terus kalau misalkan mau rubah, misalkan angka yang di sel A1 itu 81, ini bakalan ke highlight warna pink. Terus kalau mau menghapus rule atau clear rules, kita select aja A1 sampai A10, kita ke home tab, kita ke conditional formatting, abis itu kita ke clear rules. Habis dari clear rules, kita clear rules from selected cell. Nah, udah dihapus. Terus kalau misalkan mau ke bottom rules, kita select aja A1 sampai A10. Habis itu kita ke home tab, ke conditional formatting, ke top or bottom rules, ke above average. Habis itu kita klik OK. Kita ininya like red fill with dark red text. OK, sudah guys. Oke, selanjutnya kita ke conditional formatting with formula. Kita select range C1 sampai G5. Habis itu kita ke home tab, pilih conditional formatting, kita ke new rules. Habis itu kalau muncul seperti ini, kita pilih use a formula to determine which cell to format. Habis itu enter the formula sama dengan isod buka kurung A1 sehabis itu select formatting style, cancel. Nah, sekarang kita ke conditional formatting with formula. Kita select range ini A1 sampai E5. Habis itu kita ke home tab, ke conditional formatting. Habis itu kita pilih new rules. Kita klik yang use a formula to determine which cell to format. Itu kita masukin rumus sama dengan isod A1. Seperti itu kita format, kita fillnya, kita terserah mau pakai yang apa, kita warna kuning, misalkan klik OK. Terus kita klik OK. Nah, seperti ini ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke chart. Kita mau membuat chart. Yang pertama itu kita select range A1 sampai D7. Habis itu kita klik di insert. Habis itu kita ke in the chart group yang ini. Habis itu kita klik line with marker. Ini klik, hasilnya jadi seperti ini ya guys. Ini menunjukkan kalau apel, mangga, dan orange ada di angka-angka berikut ini. Sekarang kita mau change chart type. Kita mau mengubah tipe chartnya. Kita pertama select chart,
select chart. Kita pertama select chart, kita pilih kita yang pilih sebentar, kita coba select chart. Nah, select chart misalkan ya, kita mau yang kolom nih, habis itu misalkan klik yang ini. Oke, kita lanjut. Misalkan kita mau ke change chart type, kita pilih change chart type. Habis itu di sebelah kiri banyak banget tipe-tipe chartnya, sebenarnya kita mau pilih yang kolom, terus pilih yang ini, dan kita pilih yang ini ya, misalkan klik OK aja, dia bakal berubah. Lanjut, misalkan kita mau switch row or column, select chart yang ini, hasilnya seperti ini. Terus kita mau ke legend position, select chart, kalau misalkan kita mau legend position, kita select chart, ada giniannya kan, ada tanda tambah, pencet aja. Misalkan kita mau ke legend nih, pencet aja, misalkan mau ke right. Nah, seperti ini guys ya hasilnya. Nah, lanjut kalau misalkan mau ke data table, pencet chart, tambah, terus ke data table. Data table kita checklist dulu, sampai itu kita kesini oke, udahan checklist. Nah, keluar. Selanjutnya kalau misalkan kita mau masuk ke pivot table. Oke, sekarang kita masuk ke pivot tables. Yang pertama itu insert a pivot table, klik yang mana aja, sehabis itu on the insert tab kita pilih table groups, mana ya, pivot table ini. Kita habis itu pilih pivot table, ininya coba kita ke oke. Nah, seperti ini guys jadinya. Seterusnya kita mau drag fill, kita ke product file to raw area, terus kita mau amount fill, masukkan jumlahnya, terus kita mau ke city, mana city misalkan ya. Nah, habis itu kita mau ke sebentar field, misalkan produk ya, produk itu raw area. Oke. Nah, sekarang kita mau nge-short nih, klik yang mana aja di sum of amount, misalkan klik ini, terus klik kanan, kita ke short, kita short berdasarkan yang largest to small. Nah,
Sudah guys, hasilnya seperti ini. Terus kita mau ke filter nih, kita mau ngefilter misalnya filter ini gitu kan. Ini cara buat ngefilter, misalkan kita nggak mau pakai chili, nggak mau pakai durian, klik OK. Terus kita lanjut ke change summary calculation, klik kolom mana aja di sum of amount, habis itu klik kanan, habis itu ke value file setting. Kalau udah muncul seperti ini kita pilih yang count, habis itu klik OK. Nah seperti ini guys hasilnya. Habis itu kita mau ke two dimensional pivot table, kita pilih country field, kita mau pilih city ya, city, kita pilih city, kita pilih produk, kita pilih produk kuda, terus pilih amount, kita pilih kategori, yes kategori. Habis itu kita bakalan masuk ke sini. Sekarang mau bikin pivot chart, insert pivot chart, klik any cell, terus ke analysis tab, mana analysis tab, pivot chart. Nah ini habis itu kita pilih misalkan yang ini, klik OK. Nah sudah guys, kita masuk ke tables, klik single yang mana aja, cell yang mana aja, habis itu kita klik insert, kita klik tables, habis itu kita OK. Jadinya seperti ini ya guys. Sort a table, klik the arrow next to cell, misalkan kita klik last name, seperti ini ya. Misalkan ini kita klik sort. Nah oke, kita mau ke filter a table, caranya itu misalkan kita mau ini ya, product type only ini aja nih, ini gak usah, jadi ini seperti ini. Total row, first select a cell in the table, habis itu total row kita klik, hasilnya bakal ada totalnya. Terus klik mana aja, misalkan klik yang ini, terus kita mau zoom seperti ini ya guys. Sekarang kita masuk ke what if analysis, membuat different scenario. Pertama on the data tab, in the forecast group klik what if, bentar, what if, ini dia, klik ini skenario ini, klik it,
Habis itu kita pilih skenario game name itu 60% high class. Ini kita ubah terus itu klik OK. Ininya kita buat 0,6, klik OK. Next, di sini ada kita tulis show. Klik lagi sampai misalkan 70% high class. Sudah kita membuat skenario seperti ini, kita klik show aja yang 100 high class. Kita klik show. Oke, sesudah kita buat, kita pencet show, habis itu kita pencet summary. Kita misalkan hasilnya ini ya. Kita klik OK, dia bakal muncul di sini. Di sheets baru, guys, di skenario summary. Ada lagi nih cara lain, misalkan what if analysis goal 6. Kita misalkan milih yang ini, kita kunci, kita mau value nya misalkan 800 ya, changingnya misalkan ini, klik OK. Oke, cara lain yaitu kita ke data, sehabis itu kita ke what is analysis, ke gossip. Sehabis itu kita masukin misalkan ini ya, value nya misalkan kita mau 800.000, changingnya misalkan yang ini. Oke. Nanti hasilnya seperti ini ya guys. Kita masuk ke solver, di file kita pilih option, nah terus add-ins, terus itu solver add ini go, and then kita klik solver add, klik OK. Loading ya guys. Kita bisa menemukan solver di data tab di sini ya guys. Oke deh. Terus kita mau masuk ke analisis toolpath. Kita masuk ke file, ke menu option, habis itu kita ke add-ins, ke analisis toolpath, go, kita checklist aja analisis toolpath, oke.
Nah, dia berada di data tab ini guys, data analisis. For the example ya guys, contohnya nih guys, select data analisis, terus select histogram, kita klik OK. Oke. Nah, ini deh. Oke, caranya kita ke bagian data analisis, kita ke histogram, chart output, input range-nya kita masukin aja sini, bin range-nya kita masukin, di sini, terus output range-nya kita taruh di sini, klik OK. Hasilnya seperti ini guys. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.